Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Hatimah dengan NIM 105721100124 dari kelas M24A. Hari ini saya akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam dunia teknologi, yaitu sejarah komputer. Dalam materi ini, kita akan membahas bagaimana komputer berevolusi dari generasi ke generasi. Mari kita mulai pembahasannya. Generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1956. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama dan memiliki ukuran yang sangat besar, seringkali memerlukan ruang seluas satu ruangan. Mereka juga menggunakan bahasa mesin yang hanya dapat dimengerti oleh perangkat keras itu sendiri dan memerlukan daya listrik tinggi. Proses pengolahan data sangat lambat dan mahal, dengan biaya mencapai jutaan dolar untuk program-program tertentu. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit diprogram dan membatasi kecepatannya. Generasi pertama komputer muncul selama Perang Dunia Kedua, ketika negara-negara terlibat dalam pengembangan teknologi untuk kebutuhan militer. Komputer pertama yang signifikan adalah Z3, yang diciptakan oleh insinyur Jerman Konrad Zuse pada tahun 1941. Z3 digunakan untuk desain pesawat terbang dan peluru kendali. Di Inggris, komputer Colossus dikembangkan untuk memecahkan kode rahasia Jerman, sementara di Amerika Serikat, ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) yang diluncurkan pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. ENIAC ini memiliki 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Pada 1951, Universal Automatic Computer atau UNIVAC yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur tersebut. Selanjutnya, generasi kedua yaitu pada tahun 1956 sampai 1963. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Sprague Rand membuat komputer bernama Large. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, universitas, dan pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini, yaitu pencetak, penyimpanan dalam disket, memori komputer, sistem operasi, dan program komputer. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Selanjutnya, generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Menandai era revolusioner dalam perkembangan teknologi komputer.
Pada periode ini, terjadi inovasi signifikan dalam arsitektur dan komponen komputer, menghasilkan perangkat dengan kinerja lebih tinggi, ukuran lebih kecil, dan efisiensi energi yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Ciri khas utama komputer generasi ketiga adalah penggunaan sirkuit terpadu atau Integrated Circuit atau IC sebagai komponen utama 1678. IC menggantikan transistor individual yang digunakan pada komputer generasi kedua. Sebuah IC dapat membuat ratusan atau bahkan ribuan transistor dalam suatu chip silikon kecil, memungkinkan miniaturisasi komponen komputer secara signifikan. Komputer generasi ketiga menandai awal era komputasi modern dengan diperkenalkannya konsep-konsep seperti multiprogramming, multiprocessing, dan penggunaan sistem operasi yang lebih canggih. Kemampuan ini memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan dan mengelola sumber daya sistem dengan lebih efisien. Integrasi hardware and software mulai digunakan melalui sistem operasi. Komputer generasi ketiga menggunakan pita magnetik dan disk magnetik untuk penyimpanan data eksternal. Selanjutnya pada generasi keempat, yaitu pada tahun 1971 sampai sekarang. Komputer generasi keempat yang dimulai pada tahun 1971 dan berlanjut hingga sekarang menandai era yang sangat penting dalam perkembangan teknologi komputer. Generasi ini ditandai dengan penggunaan mikroprosesor dan pengembangan teknologi Large Scale Integration atau LSI serta Very Large Scale Integration atau VLSI yang memungkinkan ribuan hingga jutaan komponen untuk dipadatkan dalam suatu chip kecil. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket peranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Peranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih kecil dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil, dari komputer yang berada di atas meja atau desktop komputer menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop. Demikianlah pembahasan kita tentang sejarah komputer. Sejarah komputer mengajarkan kita bahwa teknologi tidak pernah berhenti berkembang. Tetap penasaran, tetap eksplorasi, dan jadi bagian dari revolusi teknologi berikutnya. Let's create the future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.